sebelum berkendara pastikan kondisi motor kita dalam kondisi prima, terutama untuk brake atau remnya ya. Oke, kali ini kita akan menyusuri daerah Terminal Kelari. Ini arah ke Lingkar Tanjung Pura nih. Sini jalannya sepi, saya tancap gas saja di ya sekitar 80-an. Nah, untuk kondisi seperti ini kita tunggu areanya cukup ya buat delip ya. Seperti ini udah cukup karena ini jalurnya jalur dua arah ya. Nah, di sini ada pembatas. Nah, kita usahakan nggak lewatin pembatas ya, karena ini jalur dua arah akan sangat rawan atau riskan untuk terjadinya aksiden ya. Dan untuk kondisi seperti saat ini kan lalu lintasnya lancar, padat ya. Di kondisi seperti ini kita usahakan bisa sepintar mungkin memanage speed atau kecepatan, karena untuk lalu lintas kondisi ramai lancar seperti ini kadang kita sudah hati-hati ya, orang lain yang teledor. Usahakan tetap kita jaga safety baik untuk diri sendiri maupun pengendara yang lainnya, karena sekali lagi keselamatan di jalan itu tanggung jawab kita bersama ya. Ini udah melewati Bundaran Ramayana ya. Waduh, sorry, videonya rada nge-lag nih. Kita ambil di sisi kanan karena ini sisi yang kosong, dan usahakan selalu ngambil sisi yang kosong ya, jangan terlalu maksa untuk nyempil di tengah ya, karena bisa terjadi senggolan. Kita ambil sisi yang kosong terus. Di sini usahakan tetap ngasih tanda kalau kita mau nyempil atau nyelip. Nah, seperti di dua mobil ini kita kasih tanda dulu, kita dikasih space atau ruang. Dan untuk kondisi lalu lintas di Kerawang ini cukup ramai ya, apalagi di sini kan banyak angkot yang kadang, dan sering saya temui angkot itu punya insting belok yang luar biasa ya. Ya tahu-tahu belok aja. Jadi kalau kita ketemu sama angkot ya lebih aware lah, lebih waspada, karena kadang mereka juga untuk drivernya itu pas posisi lagi jalan di sisi kanan, kadang ada penumpang nyetop di depan, tahu-tahu dia ngambil kiri aja gitu tanpa mempedulikan kendaraan yang ada di samping kanan kirinya ya. Ini himbauan juga buat bapak-bapak sopir angkot yang terhormat nih. Sebisa mungkin saling menjaga solidaritas lah untuk sesama pengguna jalan. Kita saling respect. Kalau saling respect di jalan itu kan jadinya perjalanan akan lancar dan terutama akan selamat. Kita tunggu untuk lampu merah. Nah, ini di perempatan Kerawang Kota. Dan di sini untuk lampu merahnya lumayan lama ya, karena kita menunggu dari 4 sisi. 4 sisi. Nanti setelah ini nih, setelah dari sisi kanan ini giliran kita nih, kita ngeliatin rambu. Oke, hijau, kita tancap gas, kita kasih tanda kita mengambil. Nah, sebisa mungkin kalau ada mobil box kayak gitu jangan terlalu lama di sampingnya lah. Itu apa ya, nggak tahu sugesti atau apa ya, kalau untuk mobil-mobil box kayak gitu kan dia nggak punya. Nah, seperti mobil-mobil box seperti ini kan dia nggak punya spion tengah, atau spion tengahnya itu nggak pakai.
karena belakangnya itu box. Nah, kalau kita di posisi blind spotnya dia, dan posisi belakangnya dia, ya nggak bakal kelihatan. Dia nggak tahu posisi kita itu di mana. Hanya lebih hati-hati untuk mobil box seperti itu, karena dia nggak punya spion tengah, dan kalaupun ada itu nggak bakal kepake karena ketutup sama boxnya sendiri. Nah, di sini lumayan sepi. Kita menuju ke lampu merah yang kedua ya. Kalau lurus kita ke arah Tanjung Pura, kalau kiri, nah yang kiri itu nanti ke arah tol Kerawang Barat ya. Sini kembali lampu merah, kita tunggu. Usahakan kalau nunggu lampu merah, posisi kita itu tetap di depan lampu merahnya ya. Jadi jangan terlalu mepet ke tiang lampu merahnya. Biar apa? Biar lampunya itu, tanda lampu merahnya itu terlihat. Kalau kita persis di sampingnya, kadang-kadang kita perlu nengok atau kita nunggu pengendara lain jalan dari hijau gitu. Tapi akan lebih safety ya kita di depan lampunya, jadi lampu itu kelihatan sama sudut pandang kita. Itu sangat direkomendasikan ya. Karena untuk titik-titik rawan seperti lampu merah kayak gini kan ya, kayak di Indonesia kan lampu merah itu ibaratnya, kalau kita di lampu merah itu udah kayak MotoGP bro. Begitu lampu hijau, udah gas-gasan. Dan itu realita di Indonesia itu kayak gitu. Kita tunggu sampai lampu hijau. Usahakan untuk kondisi menunggu seperti ini ya, kita standby 2 kaki ya, buat menjaga keseimbangan ataupun menjaga misalnya ada kendaraan yang nyempil tiba-tiba, kita nggak kehilangan keseimbangan. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan sepi, kita tancap. Dan saya selalu di speed rata-rata 80, 60, 70 kayak gitu. Kalau benar-benar kosong baru kita geber. Dan oh iya, untuk kondisi jalan seperti ini kadang kita terlena ya, seperti jalan kosong kayak gini, padahal di depan itu ada putaran balik nggak resmi. Putaran balik nggak resmi itu yang cuman kayak seperti ini. Nah, itu kadang ada yang putar balik mendadak atau ada yang nyebrang. Itu perlu kita perhatikan. Jadi kita ngambil titik pandang terjauh, misalnya kita belum hafal jalan ya, mendingan ini kita hati-hati. Oke, kita di sini mampir dulu nih bro. Saya mau beli beli tanah, jadi juragan tanah, padahal tanah buat ini, buat pot tanaman. Kita tunggu bapaknya. Dan usahakan untuk parkir sementara di kondisi jalan cepat dan ramai seperti ini, kita agak jauh dari lane jalan ya, garis batas jalan. Jadi kita benar-benar di bahu jalan, agak ke dalam lagi ya, untuk menjaga senggolan ya. Kan kadang ada yang ngambil posisi itu mepet banget sama bahu jalan. Nah, misalnya handle stang kita itu masuk di area putih, area jalan, keluar dari bahu, ada kemungkinan bisa terjadi senggolan. Makanya kita masukin jauh ke bahu jalannya, dan ini akan lebih safety. Ini saya beli tanah dulu nih, sekarung, lumayan lah. Ini saya